Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Sodakoh Alam yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk menikmati indahnya Situ Cikaret. Nah, di kawasan Bogor banyak sekali situ ya. Selain sebagai pengendali banjir, situ-situ juga menjadi tempat aktivitas warga untuk bersantai. Salah satu situ yang menarik untuk dikunjungi ya bagi Anda yang mungkin menuju Bogor, menuju Puncak, menuju Sukabumi dari Jakarta, bisa beristirahat mampir ke Situ Cikaret. Tempatnya sangat mudah terjangkau karena berada di pinggir jalan raya ya. Situ Cikaret ini merupakan salah satu situ yang cukup populer, berlokasi di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Popularitas situ ini tersebar hingga Jabodetabek ya. Sebelumnya kita sering mendengar istilah situ dan danau. Perbedaannya apa sih situ dan danau itu? Arti situ adalah istilah untuk danau ya di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, yang biasanya digunakan untuk danau berukuran kecil ataupun waduk atau bendungan yang merupakan tempat penampungan air buatan. Kalau danau adalah daerah yang diisi dengan air yang terbentuk dalam daratan cekungan dan berair tawar. Biasanya terbentuk karena proses alami seperti karena letusan gunung meninggalkan cekungan yang sangat besar seperti Danau Toba dan sebagainya. Tak kenal maka tak sayang, begitupun untuk menikmati keindahan Situ Cikaret agar tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menciptakan sodakoh dari alam untuk memanjakan mata kita umat manusia. Sejarah Situ Cikaret. Tempat penyimpanan air ini dikenal sudah sejak lama ya. Bisa dirunut hingga abad ke-19. Menurut cerita, situ ini bermula dari cerukan kecil yang menampung air hujan yang kemudian membesar. Sedikit demi sedikit cerukan kecil tersebut kemudian melebar dan menjadi rawa. Perubahannya menjadi danau atau situ terjadi ketika masyarakat di sekitar kemudian membuat tanggul di sekelilingnya untuk mencegah pelebaran rawa, sekaligus merubahnya menjadi sebuah reservoir air. Namanya sendiri konon diambil dari karakter wilayah tersebut di masa yang lalu, yaitu perkebunan karet.
Nah, dari sinilah nama Cikaret itu berasal, karena Ci dalam bahasa Sunda yaitu air maknanya, sehingga penamaan situ Cikaret secara harfiah berarti air Cikaret. Situ ini terletak di pinggir sebuah jalan yang namanya diambil dari nama danau ini, yaitu Jalan Raya Situ Cikaret. Letaknya hanya sekitar 2-3 km saja dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor di Jalan Raya Pemda. Hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit ya berkendara dari kantor Pemda Kabupaten Bogor menuju Situ Cikaret. Danaunya sendiri cukup luas ya, dengan lebar kurang lebih 1 kali 1 kilometer, memiliki pemandangan alam yang cukup indah. Airnya terlihat biru dan pepohonan di sekelilingnya membuat situ ini cukup menyejukkan mata. Tempat ini juga merupakan sebuah surga bagi pemancing ya. Hal tersebut bisa kita lihat dari banyaknya penggemar olahraga yang satu ini di berbagai sudut situ. Ada yang berkelompok dan ada juga yang menyendiri dengan hanya ditemani joran mereka. Ya, memang situ ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menenangkan hati, yang ingin bersantai bersama keluarga sambil memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang pentingnya untuk mensyukuri keindahan alam semesta. Apa aja sih yang ada di sekitar Situ Cikaret? Fasilitasnya terutama apa saja? Nah, bagi Anda yang ingin mampir ke Situ Cikaret untuk memanjakan mata Anda, beristirahat, menenangkan batin Anda, beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan, banyak sekali fasilitasnya ya. Seperti ada masjid yang dibangun sudah cukup lama ya, masjidnya sekitar tahun 1990. Ada toilet, tempat jualan makanan, warung-warung di sepanjang sisi ya. Sepanjang pinggiran danau itu banyak sekali warung-warung yang sederhana dan sangat nyaman. Bersama keluarga luar biasa menikmati kuliner yang ada di sana seperti seafood dan air buah kelapa dan sebagainya. Tempat parkirnya pun cukup luas untuk mobil maupun motor. Dulu di situ ini ada wisata airnya ya, tapi pernah terjadi satu kecelakaan wahana air yang kabarnya menewaskan beberapa orang, tenggelam. Akhirnya wisata airnya hingga kini ditiadakan. Tapi bila sore hari ada atlet-atlet di sini berlatih, apa itu perahu kano ya, atlet-atlet berlatih di sini. Sore hari itu banyak sekali kegiatan seperti warga sekitar menggunakan rakit mancing di tengah-tengah danau, ataupun para atlet berlatih kano. Sangat memanjakan mata. Itulah kawan-kawan, alam telah menyediakan berbagai macam kenikmatan, memberikan sedekah kepada umat manusia. Tetapi kita sebagai manusia kadang lupa dalam menikmati semua sedekah yang telah diberikan alam kepada manusia. Lupa menggunakannya dengan hati-hati, dengan bijaksana ya, sehingga mengakibatkan
kecelakaan atau bencana yang menimpa manusia itu tersendiri. Kan seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan-tangan manusia itu tersendiri ya. Jadi sahabat sodako alam, kita sebagai manusia tidak bolehlah sombong ya. Ya kecil saja mata kita ini kadang lelah melakukan aktivitas pekerjaan di depan komputer seharian atau di lapangan seharian melihat berbagai macam kendaraan, macam gedung-gedung, perlu istirahat, perlu dimanjakan mata kita. Bagaimana caranya? Alam telah menyediakannya. Kita pergi ke daerah-daerah yang sangat alami seperti di daerah puncak Bogor atau di pedesaan dan sebagainya, untuk sekedar memanjakan mata kita, untuk menenangkan batin kita, atau untuk menggali kebahagiaan bersama keluarga. Itulah dahsyatnya sedekah alam bagi umat manusia. Jadi sekali lagi, jangan sombong sebagai manusia. Tanpa alam, manusia tidak bisa apa-apa ya. Lihatlah di sekeliling rumah kita, mungkin ada tumbuh-tumbuhan. Itu merupakan salah satu komponen alam ya, memberikan sedekah kepada manusia. Jaga, rawat, karena itu kadang sangat dibutuhkan oleh manusia. Obat-obatan yang kita konsumsi itu dari mana sih? Mayoritas dari alam. Alam telah menyediakannya. Allah menciptakan manusia beserta alam dan segala isinya untuk umat manusia. Ada air, sediakan air. Alam bersedekah untuk dahaga kita. Alam bersedekah untuk dikonsumsi oleh kita. Banyak sekali ya. Jadi berbanyak bersyukur ketika kita berwisata alam. Berbanyak bersyukur. Bukan sekedar menikmati keindahannya saja, tapi bersyukurlah karena alam dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan adalah juga makhluk Allah yang diperintahkan untuk melayani manusia, untuk bersedekah kepada manusia. Jadi jangan sombong manusia, mentang-mentang manusia orang makhluk yang paling sempurna ya. Yang sempurna itu dalam arti fisik, tapi kalau tanpa dukungan dari alam serta istrinya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, ternyata situ Cikaret juga menyimpan mitos ya. Mitos atau cerita horor sendiri. Salah satu diantaranya bahwa di dalam situ ini terdapat pusaran air yang di bawahnya terdapat istana kerajaan gaib. Konon katanya istana kerajaan tersebut konon dijaga dengan sangat ketat. Wallahu a'lam bishawab. Mitos lainnya, setiap pojok situ atau setu ini ada penunggunya. Namanya dimulai dengan kata mbah. Di antaranya yaitu Mbah Gagu, Mbah Maun, dan lain sebagainya. Paling tidak ada 4 mbah penunggu situ ini, konon katanya. Tapi sebagai manusia kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Ya. Entah itu jin itu menampakkan diri, menyerupai mbah, sosok mbah atau dan sebagainya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang penting adalah kita harus menjaga alam sekitar situ Cikaret ini. Itu pesannya ya. Mitos-mitos
sedikit banyak dikaitkan dengan musibah tewasnya wisatawan yang ditemukan berpelukan di dasar situ tahun 2014 yang lalu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Dari sisi agama kita memandangnya bahwa itu sudah ajal, karena mungkin pada saat menikmati wisata alam situ Cikaret kurang berhati-hati, atau penyedia wisatanya juga kurang siap, tidak menyediakan alat bantu renang ya, alat penyelamat, sehingga ketika terjadi wisata air itu mengalami kerusakan di tengah danau, tidak antisipasi, airnya tenggelam. Itu saja ya. Banyak pemudik atau pengendara motor beristirahat di masjid ini sambil menikmati tenangnya danau Cikaret. Sekitar sini juga banyak warung-warung kecil sepanjang pinggir danau. Masjid Jami Syuhada diresmikan pada hari Jumat 26 Muharram 1411 Hijriah atau 17 Agustus 1990 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bogor, Bapak Edi Yusum Martadipura. Sahabat Sodako Alam, mari kita explore pemandangan sekitar Danau Cikaret dari sisi tidak jauh posisi masjid ya, dimana banyak terdapat warung-warung kecil yang sangat nyaman untuk kita beristirahat sambil menikmati sejuknya suasana Danau Cikaret, memanjakan mata, menenduhkan hati kita. Inilah kita lihat warung-warung kecil yang disediakan oleh masyarakat sekitar. Karena ini bulan puasa pagi hari, jadi belum ada aktivitas masyarakat dan pedagang. Kalau hari biasa ya, bukan bulan Ramadan, ini di pinggir ini pagi hari pun jam 7 sudah mulai banyak aktivitas masyarakat dan pedagang mempersiapkan dagangannya, masakannya, dan sebagainya. Jadi kalau bulan Ramadan menghormati umat Islam yang berpuasa, maka aktivitas itu ramai persiapannya sekitar ba'da asar ya, setelah sholat asar sudah mulai banyak aktivitas. Tentu sangat asyik ya berbuka puasa bersama keluarga di pinggir Danau Cikaret ini. Ini ada resto kecil masakan seafood yang pernah viral kalau tidak salah. Ini konsepnya seperti di Bali. Enak sini makan seafood di pinggir danau dengan suasana yang sangat alami sambil menikmati sedekah alam untuk mata kita dan batin kita, yaitu Danau Cikaret. Masya Allah, sangat luas ya, luas sekitar 29 hektar danau.
Sahabat Sodako Alam, ini terdapat rakit yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan di tengah danau atau menjala ikan di tengah danau. Ada juga rakit bambu biasa digunakan untuk para pemancing ya, atau menjala ikan di tengah danau. Di sepanjang sisi danau terdapat warung-warung kecil. Ini karena bulan puasa, jadi mayoritas warung-warungnya belum buka. Nanti menjelang sore, menjelang berbuka ini sangat ramai karena warung-warung ini masing-masing menggelar alas duduk ya, seperti karpet, terpal, beserta dengan bangku-bangku kecil dan mejanya. Sangat menyejukkan berbuka puasa di pinggir danau ini. Suasana pagi hari ini begitu tenang dan sangat bikin teduh hati ini yang mungkin sedang galau karena mendapatkan pesan WhatsApp yang tidak enak mungkin dari sang kekasih. Bisa lari ke danau ini untuk menenangkan diri tentunya, tidak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Tempatnya sangat disarankan untuk menenangkan diri bersama keluarga tercinta, bersama anak-anak, sebagai upaya mendidik anak-anak untuk mencintai alam, karena sudah begitu besar alam memberikan sodakoh kepada umat manusia. Maka jadi manusia nggak boleh sombong ya. Tentunya kita ini tidak bisa apa-apa bila tidak diberikan sodakoh oleh alam. Begitu banyak komponen alam ini memberikan manfaat kepada manusia, dan mayoritas manusia menganggap itu hal biasa, padahal itulah bentuk sodakoh alam. Begitu murahnya alam kepada umat manusia, sehingga umat manusia bisa bertahan hidup. Bahkan di pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok hutan pun manusia bisa hidup dengan mengandalkan alam. Benarlah bahwa Allah SWT menciptakan manusia, sudah disediakan semuanya untuk manusia, untuk kebutuhan makan, minum, tinggal, semua telah disediakan oleh alam. Maka jagalah ya, jangan sampai alam ini justru marah karena ulah manusia juga yang tidak bisa menjaga, tidak bisa melestarikan alam. Jadi seberang sana, sebelah si kiri, itunya ada kebun-kebun pisang. Sangat sejuk, sangat indah. Enak sekali kalau berada di sisi sana, sambil mancing. Nah, musola itu ada sebelah sana ya. Sudah kelihatan musolanya nih, musola nih. Musola tepi danau, Masya Allah, indah sekali. Jadi bagi sahabat Sodako Alam yang ingin mampir ke Danau Cikaret dalam perjalanan menuju Bogor atau menuju Puncak, bisa mampir ke Danau Cikaret untuk beristirahat sejenak, menikmati sejuknya alam sekitar Danau Cikaret.
atau ingin mampir menunaikan ibadah sholat di musola pinggir danau yang begitu sangat-sangat sangat indah. Saat ini danau musolanya ya. Sahabat sedekah alam yang dirahmati Allah, jangan lupa like and subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus bisa mempersembahkan karya-karya yang dapat mengunggah rasa syukur kita atas nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa terus mensyukuri, berterima kasih kepada alam yang telah memberikan sedekahnya kepada kita dalam kehidupan kita, agar kita terus bisa menjaga, mencintai dan melestarikan alam di bumi Indonesia tercinta. Oke sahabat, menjelajah sedekah alam sampai di sini edisi Danau Cikaret. Semoga bermanfaat, menjadi sedekah ilmu dan dalam bentuk mensyukuri sedekah alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.